Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, azakumullah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang kisah rumah tangga Bariroh. Bariroh adalah budak dari Aisyah radhiyallahu anha. Bariroh menikah dengan Mugis, sama-sama budak. Mugis budak, Bariroh juga budak. Namun karena sudah menikah, kemudian Aisyah memerdekakan Bariroh. Karena nggak mungkin orang jadi istri, kemudian dia juga merangkap budak. Nanti rancu, mana yang harus didahulukan, perintah majikannya atau perintah suaminya. Ini budak sama budak, bukan orang merdeka. Budak sama budak sah nikah. Kecuali kalau budak itu milik tuannya yang laki-laki. Ini budaknya milik tuannya yang perempuan. Nah, akhirnya Aisyah memerdekakan Bariroh. Bariroh bebas jadi orang biasa. Karena Bariroh posisinya sudah orang merdeka, bukan budak lagi. Maka Bariroh kurang nyaman punya suami budak. Gitu. Akhirnya Bariroh minta pernikahannya dipisahkan. Dalam fikih Islam, kalau budak dengan budak menikah, salah satunya merdeka, maka dia boleh pilih pernikahannya diteruskan atau dibatalkan. Namanya fasah, putus. Jadi ada pernikahan-pernikahan yang bisa putus, seperti pernikahan sedara. Ternyata dia kakak sama adik, maka otomatis putus, bukan cerai, putus. Atau pernikahan ternyata dia masih ada hubungan satu persusuan. Ada saksi perempuan ini dua-duanya menyusu dengan saya, maka pernikahannya putus. Atau ada yang murtad, pindah agama. Ternyata sudah berjalan rumah tangga, dia murtad salah satunya, otomatis pernikahannya putus, bukan bercerai, putus, gitu. Nah, ini salah satunya adalah budak merdeka. Bariroh sudah orang merdeka, bukan budak lagi. Maka Bariroh minta pernikahannya putus. Mugis suaminya sudah kadung cinta sama istrinya. Mugis tidak terima harus pisah dengan Bariroh, sang istri. Akhirnya kemana-mana Bariroh pergi, di belakangnya ada Mugis. Mugis minta agar balik lagi. Ya Bariroh, ya kan, balik lagi dong, gitu. I love you too full, gitu ya, gitu. Jadi sudah cinta cinta mati ya, cinta mati sampai cinta mati. Bariroh sama sekali nggak bergeming. Kenapa? Nggak sudi lagi ya. Sorry Jack, gitu ya, gitu. Jadi nggak mau lagi punya suami budak, nggak level. Nah, melihat seperti itu Rasul pun terharu. Apanya? Prihatin. Sampai kayak begitu, kemana-mana Bariroh jalan, di belakangnya ada Mugis. Ya Bariroh, balik lagi dong, gitu ya. Nggak tega juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Bariroh oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, "Lau roja'ti, gimana seandainya kalau kamu balik lagi kepada suami kamu? Mau nggak kamu balik lagi sama suami kamu?" Nabi tawarkan bantuan. Mau gak kamu balik lagi sama suami kamu?
Maka Barirah tanya, ya Rasulullah, atakmuruni? Ya Rasul, apakah perintahmu ini wahyu atau tidak? Barirah walaupun budak tapi pintar. Dan memang di masa Nabi, sahabat-sahabat sekalipun dia tanda kutip orang rendah, budak atau bekas budak, itu pintar-pintar. Orang kita profesor, dokter, agama kagak ngerti-ngerti juga. Gitu. Ini perbedaan zaman. Maka jangan heran kalau dulu di masa Nabi seorang budak milik Muawiyah bin Hakam di atas bukit lagi ngangon kambing, ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu langsung fis sama. Kita belajar S1, S2, S3 di Ciputat gitu. Tanya Allah, jawabannya kagak jelas. Jawabannya begitu, nggak boleh ditanya. Jawabannya gitu di TV. Gitu. Ahli tafsir katanya. Tanya Barirah kepada Nabi SAW, atakmuruni? Apa ini perintah ya Rasul? Wahyu apa tidak ini? Maka Nabi mengatakan, qal innama asfa. Enggak, ini saya cuma kesian aja. Saya mau bantu aja, ngedamein, ngasih yang solusi yang terbaik. Kata Barirah, oh ternyata bukan wahyu. Ternyata bukan wahyu, hanya pendapat pribadi biasa dari Nabi. Maka Barirah mengatakan, la hajata li fi. Saya enggak butuh lagi suami saya. Wih, luar biasa. Tapi Barirah nanya, ini wahyu bukan? Kalau bukan, saya enggak butuh lagi. Nah, kisah ini tercantum dalam Sahih Bukhari yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Pertama yang jadi pokok bahasan kita adalah bagaimana sahabat memahami sunnah Nabi SAW. Dan dia bisa membedakan mana wahyu, mana yang bukan wahyu dari Nabi SAW. Pintar sekali. Kita tahu sunnah itu terbagi 3 secara umum oleh para ahli usul fikih. Pertama, sunnah tasri'iyah, sunnah yang jadi syariat. Ini secara umum sunnah-sunnah Nabi itu jadi syariat. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah halal haram dan seterusnya, ini jadi syariat. Dalam ibadah khususnya ini harus mengacu kepada sunnah. Makanya Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka secara umum aktivitas Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada sunnah, ada tuntunan. Dari kita bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa, apalagi urusan-urusan yang penting seperti ibadah, ada sunnahnya. Dan ini jadi syariat. Nanti ada hukumnya wajib, ada hukumnya wajib kifayah, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya sunnah muakkadah, dan seterusnya. Ini sunnah Nabi yang terbanyak, ya mungkin 90% lebih. Sunnah Nabi yang syariat, jadi syariat. Yang kedua ada sunnah Nabi yang khususiyah, khusus Nabi SAW, yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti jadi haram. Ini khusus Nabi. Seperti puasa wisol, puasa nyambung. Nabi puasa kadang 2 hari. Misalkan puasa hari Senin, bukanya hari Selasa. Dari hari Senin Nabi puasa, maghrib tetap puasa, terus sampai hari Selasa. Ya, kemudian Selasa maghrib baru buka. Jadi 2 hari. Langsung. Ini khusus Nabi SAW. Kita nggak boleh. Kita ngikutin seperti ini haram. Ini khusus Nabi SAW. Gitu. Contoh lagi, Nabi poligami sampai 9. Melebihi ayat Quran yang memerintahkan batasnya 4. Ini khusus Nabi SAW. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau orang poligami yang kelima
Udah ada 4, yang kelima, maka dia dirajam. Dia termasuk zina. Menurut sebagian pandangan para ulama, dia zina. Ya karena 4. Adapun Nabi SAW 9. Jadi nggak boleh kita ngikut sunnah Nabi nih. Istrinya 9. Dan ada di negeri kita. Sampai 9, sampai lebih dan seterusnya. Ini haram. Jadi khususiyah Nabi dikerjakan nggak boleh dalam Islam. Dan seterusnya, ada namanya sunnah khususiyah. Seperti juga Nabi haram makan harta zakat, harta sedekah. Nabi termasuk juga keturunannya haram makan harta zakat dan sedekah. Ini khususnya. Kemudian ada sunnah Nabi yang sifatnya tabiiyat. Sunnah Nabi yang menunjukkan Nabi sebagai orang biasa. Sunnah Nabi yang menunjukkan Nabi orang biasa. Seperti umpamanya Nabi tidur mendengkur. Bukan berarti kalau nggak mendengkur nggak sunnah tidur. Gitu. Pak, ngoroknya kenceng banget. Sunnah. Wih. Ngorok sunnah. Nah, Nabi mendengkur juga beda dengan dengkurnya kita. Kalau dengkur kita tuh tetangga keberisikan. Gitu. Jadi ini sunnah tabiat. Nabi sebagai manusia biasa, sebagai bangsa Arab, sebagai laki-laki, tabiat. Nah, di antara bentuk tabiat, kadang Nabi punya keinginan-keinginan yang ternyata nggak tepat. Contoh tentang kisah perkawinan pohon kurma, penyerbukan pohon kurma. Kemudian keluarlah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika Nabi lihat sahabatnya sedang mengawinkan pohon kurma, Nabi tanya, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Ya salah ya Rasul. Nah, posisi pada waktu itu Rasul manusia biasa. Tidak turun wahyu. Sehingga sahabat berani mengatakan, salah ya Rasul. Gitu. Sama kayak hadis ini. Hadis Barirah. Barirah tanya sama Nabi, ya Rasul, ini wahyu atau bukan? Ada kecerdikan, ada kecerdasan dalam memahami sunnah. Sehingga Nabi ketika melihat sahabatnya menyerbukan pohon kurma, Nabi punya ide, ternyata idenya nggak tepat. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Di sini posisi Nabi sebagai manusia biasa. Dan banyak di dalam beberapa sunnah, nampak Nabi minta pendapat dengan sahabat-sahabatnya. Kasus tawanan perang, Nabi minta pendapat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Minta pendapat. Demikian kasus Nabi ketika dengar berita Aisyah, istri beliau, tertuduh selingkuh. Hadisnya, ayatnya dalam surah An-Nur. Ayat 10 sampai 20. Beredar di Madinah. Wih, Rasul istrinya selingkuh. Kalau sekarang masuk infotainment, iya kan? Beritanya nggak habis-habis. Ternyata gosip, bohong. Ini pelajaran yang besar jemaah sekalian. Tidak semua berita yang menyebar itu benar. Pelajaran yang berharga. Dan hari ini kita kebanyakan baca berita, gitu. Sayang memang akhir zaman tuh apa ya? Zamannya informasi, ya, informasi. Cepat mengakses informasi. Saking gampangnya menyebarkan informasi, akhirnya orang lebih percaya dengan informasi berita ketimbang wahyu. Ini yang diingatkan oleh ulama. Dalam manhaj salaf, orang berpegang kepada wahyu, bukan dengan berita. Kalau berpegang dengan berita itu harokah. Dengan berita ngambil keputusan, ngambil sikap, sebarin, tidak. Berpegang kepada wahyu. Saya jelaskan dulu tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Gitu. Bagaimana Fir'aun yang punya kekuasaan hancur. Wa makaru wa makarallah, mereka punya makar, Allah juga punya makar. Cuman kadang kita nggak sabar. Nah, kembali bahasan kita, Nabi pun pada waktu Aisyah
tertuduh selingkuh, Aisyah dipulangkan dulu ke rumah orang tuanya. Apa namanya Pak kalau sekarang? Nenangin apa nenangin? Cooling down namanya. Hah? Benar nggak cooling down? Hah? Bukan yang agar dimakan tuh cooling down, bukan ya? Nenangin dulu selama 1 bulan. Nabi pada waktu itu investigasi, manggil sahabat-sahabatnya, gimana menurut kalian tentang istri saya? Ini menunjukkan Nabi posisi manusia biasa. Nabi nggak dapat wahyu. Jadi tidak setiap kondisi turun wahyu, tidak. Kalau waktu itu Nabi tahu, bohong tuh, dapat wahyu. Tapi Nabi sempat panik, sehingga satu bulan terjadi ketegangan dengan Aisyah, gitu. Ketegangan dengan Aisyah. Nabi tanya sama sahabat-sahabatnya, jawab sahabat apa? Ya Rasul, Aisyah baik, wanita baik. Ketika Ali ditanya, Ali bilang, ya Rasul, banyak perempuan yang lebih baik daripada Aisyah. Kalau engkau ceraikan Aisyah banyak. Ali berani. Kenapa? Masih keluarga. Tapi di sini Rasul manusia biasa. Rasul minta pendapat dari sahabat-sahabatnya. Nah, 3 sunnah Nabi ini. Ada sunnah yang jadi syariat, ini yang utama yang kita pegang dan kita amalkan dalam agama kita. Yang kedua ada sunnah khususiyah, sunnah yang khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sunnah hanya kebiasaan Nabi, yang kayak Nabi makan roti. Memang sono makanannya roti. Jadi jangan makan nasi, enggak sunnah. Gitu. Jadi itu enggak jadi ikutan. Ya, enggak jadi ikutan. Ya. Ada yang jadi ikutan sunnah ya, syariat. Ya. Misalnya pakaian Nabi itu ada yang jadi syariat, umpamanya di atas mata kaki, gitu. Pakai celana sarung, ini jadi syariat. Adapun bentuk pakaiannya nggak diatur, ini namanya tabiat, gitu. Kayak sorban, tutup kepala, ini adalah budaya sunnah tabiat. Kondisi bangsa Arab seperti itu, gitu. Panas, pakai kutroh, penutup kepala itu. Kalau debu tinggal tutup. Praktis memang, praktis. Makanya orang sana ke sini ke Indonesia dibuka, orang nggak ada debu, adem, ya kan. Itu contoh. Tabiat. Cuman ulama kalau orang ibadah disukai tutup kepala, untuk rapi, sebagai syiar dalam ketaatan. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana sahabat Nabi memahami sunnah, cakep, pintar. Dan Nabi pun juga mengarahkan sahabat dalam memahami sunnah harus pintar, gitu. Ini contohnya. Barirah tanya, apa ini perintah engkau apa tidak ya Rasul? Untuk balik kepada suaminya. Kata Rasul, tidak. Ini hanya kemauan saya, pribadi saya. Lihatlah sahabat bisa membedakan mana sunnah yang jadi wahyu, mana sunnah hanya pribadi Nabi. Yang dari wahyu mereka siap, sami'na wa ata'na. Kalau perintah engkau, kita balik lagi. Jadi kalau memang ini wahyu perintah Rasul, wahyu perintah Allah, Barirah siap balik. Kalau enggak, sorry Jack. Gitu ibaratnya. Nah, ini gambaran jemaah sekalian, wajib kita melihat bagaimana mereka memahami sunnah. Yang dari lisan Nabi saja mereka tidak ikuti. Perhatikan baik-baik. Yang dari Nabi SAW sahabat tidak ikuti. Kalau itu hanya pendapat pribadi Nabi, bukan sunnah yang syariat. Kalau yang sunnah syariat mereka langsung kerjakan sami'na wa ata'na. Nah, kita masyarakat sekarang ini jangankan membedakan sunnah, membedakan agama yang dengan bukan agama saja kita belum bisa.
Berapa banyak yang bukan agama kita kerjain, padahal bukan agama. Bukan dari agama kita. Bukan dari Rasul kita. Kalau sahabat yang dari Rasul saja mereka bisa milih. Ini yang memang wahyu, ini mana yang pribadi Nabi. Yang pribadi Nabi nggak harus diikuti. Yang wahyu sunnah syariat mereka siap ikuti. Dan mereka nggak ada yang menentang sunnah yang syariat. Hari ini kita kacau agama, kecampur semuanya. Bahkan yang menyedihkan, yang agama mereka tuduh malah. Yang dari agama mereka tuduh. Tuduh apalah, tuduh kalimat yang nggak bagus, padahal itu dari agama. Sampai tokohnya mengatakan yang jenggotan goblok katanya. Gitu. Padahal itu agama. Hadis-hadis tentang jenggot itu mutawatir. Banyak. Kalau kita nggak mau pakai jenggot ya urusan pribadi. Tapi jangan celak simbol agamanya. Pakai jenggot goblok katanya. Gitu. Kan lucu. Doktor. Gitu. Jadi nggak bisa ngebedain yang agama mana yang bukan agama. Yang bukan agama nggak perlu diikuti. Nah kita nih nggak bisa memilih. Nah umat ini memang harus ditasbiyah dan ditarbiyah. Syekh Albani menulis buku Tasbiyah wa Tarbiyah. Nanti akan pengajian saya akan bahas insya Allah. Jangan kemana-mana gitu, ya kan. Jadi tasbiyah wa tarbiyah. Jadi umatnya harus dikenalkan mana agamanya, mana yang bukan agamanya. Yang agama kerjakanlah, yang bukan agama nggak perlu dikerjakan. Kalau memang itu baik dalam sisi agama dibenarkan, ya silakan. Tapi jangan dipertahankan mati-matian. Ini yang terjadi, salah kaprah. Nah, kembali bahasan kita tentang sunnah tadi. Nah, kadang, perhatikan, sahabat-sahabat begitu menggebu-gebu mengamalkan ibadah, Nabi tidak meridhoinya. Nabi nggak merestuinya. Kenapa? Karena menyalahi sunnah. Contoh, suatu ketika Nabi kedatangan Bani Salimah. Bani Salimah adalah sekelompok komunitas masyarakat yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Jauh, gitu. Kemudian Bani Salimah datang pada Nabi SAW. Mereka mau pindah rumah dekat dengan Masjid Nabawi. Pengen ngapain, Pak? Pengen kumpul-kumpul, bikin komunitas, kelompok kumpul-kumpul. Bagus gak, Pak? Bagus gak? Bagus, pintas. Ya kan, mau dekat masjid. Ya kan, kalau cari perumahan kan cari yang dekat dengan masjid supaya ibadah dekat dan seterusnya. Pada prinsipnya sah-sah saja. Tapi Nabi mengatakan melarang. Bani Salimah punya prinsip seperti itu. Ya Bani Salimah, diyarokum tuktab asarokum. Rumah kalian akan dicatat langkah-langkah kalian ke masjid. Nabi cegah. Apa motifnya? Apa landasannya? Supaya Islam itu menyebar. Bukan jadi satu kelompok mengecil, tapi menyebar. Gitu. Dan juga menjadi syiar, orang datang dari jauh. Lihat. Di sini ada logika kita dan logika Nabi SAW. Logika masyarakat kadang instan. Wahyu mengajarkan langkahnya luas. Ini memahami sunnah. Ternyata kumpul-kumpul kurang tepat, walaupun tidak haram. Pindah dekat masjid tidak haram. Cuma Nabi cegah supaya jangan sampai ada hilang syiar Islam itu yang tinggi. Orang datang ke masjid dan menyebarnya umat Islam ke pelosok-pelosok supaya menjadi saksi, jadi bukti bagi orang kafir. Karena kita ke masjid itu syiar, Pak. Orang yang maksiat ngeliat kita, orang soleh, nanti dia tertarik. Ya. Saya dulu tinggal di perkampungan itu, ke musola, nggak ada yang ke musola dikit. Kalau ke musola lewat gang sempit, ibu-ibu pada ngobrol, bapak-bapak pada ngobrol,
Karena saya sering lewat, pada masuk malu. Gitu. Udah Ustadz lewat tuh. Gitu. Yang laki-laki akhirnya nggak enak kali ikut ke masjid satu-satu. Itu hikmahnya. Jadi pikirannya panjang luas. Nah ini kita jamaah sekalian, disinilah penting mengambil ilmu dari sunnah Nabi SAW. Kadang tanpa sunnah kita berpikir instan dalam agama. Hari ini juga, sekarang juga harus terjadi perubahan. Sunnah ternyata tidak. Tidak seperti itu. Ada proses yang sangat bagus sekali. Itu yang diajarkan oleh para ulama tentang memahami sunnah. Jadi intinya pertama bahasan kita, sikap terhadap sunnah itu harus tepat. Lihat ini, cakep sekali memang. Cerdas sahabat-sahabat itu. Walaupun Buddha ini tanya, ya Rasul ini wahyu atau tidak? Kita kan nggak pernah tanya sama guru kita, Ustaz dalilnya mana? Tepat tidak pelaksanaannya? Karena dalam suatu istinbat pengambilan hukum, pertama dalilnya sahih atau tidak. Kemudian cara memahami dalil itu benar atau tidak. Kadang orang dalilnya sahih, tapi cara memahami dalil itu kadang tidak tepat, tidak sahih. Memahami dalil itu salah kaprah. Ini yang banyak terjadi. Makanya berbanyak penyimpangan-penyimpangan sebagian kaum muslimin, bukan nggak pakai dalil, pakai dalil. Tapi konsep memahami dalil itu yang lemah. Nah, di sinilah perlu kita belajar lebih dalam lagi memahami sebuah dalil. Ini contoh, bagus Pak, ini Pak. Barirah tanya, ya Rasul, ini wahyu bukan? Bukan. Enggak deh, saya nggak mau balik lagi. Ini contoh. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini tentang disunnahkan kita menjadi musafi, orang pemberi syafaat pertolongan. Kalau sekarang ini namanya panitia. Dalam Islam, orang berbuat baik ada dua macam. Pertama, dia pelaku langsung. Bapak nih, ada korban bencana nih, langsung bantu. Itu berbuat baik langsung. Yang kedua, Bapak hanya panitia. Bantu langsung nggak punya duit. Ya, tapi punya tenaga, itu namanya relawan. Nah, ini contoh. Jadi memberikan pertolongan. Ini sunnah. Sunnah yang hilang sekarang. Jadi hidup seorang muslim tuh punya jiwa sosial. Misalnya ada orang butuh dana, korban bencana, dia nggak bisa bantu, bisanya ngumpulin orang. Ayo Pak, bantu nih. Kecrek. Sampai Gojek aja di lampu merah, ngumpulin duit ya kan? Buat korban bencana. Nah ini namanya relawan. Relawan punya keutamaan dalam Islam. Dia nilainya sama dengan orang yang berinfak tadi. Demikian juga kalau ada orang pokoknya bantu, misalkan kesusahan. Saya nggak ada kerjaan nih, tolong cariin dong. Kita nggak bisa ngasih kerjaan, cuman kita ngasih informasi nih. Ada tetangga saya nih butuh supir, butuh ini. Nah, posisi kita sebagai calok kebaikan ini namanya pemberi syafaat. Nah, Nabi lihat Barirah dengan mugis nggak bagus rumah tangganya, Nabi coba ngasih solusi. Nah, ini contoh. Jadi sebagai seorang muslim punya kepekaan terhadap sosial. Ya, saya nggak ingin kita ngaji tapi nalarnya nggak jalan. Tangga susah, masyarakat susah, kita nggak peduli. Jangan. Kita ingin ilmu ini diaplikasikan, ya. Diamalkan. Jadi ada kaum muslimin yang butuh sesuatu, kita bisa bantu. Jodoh juga. Pak, anak saya nih udah cukup umurnya nih, belum ada pasangannya nih. Coba nanti saya carikan. Nah, ini posisi termasuk bahasan kita, memberi syafaat pertolongan. Sebagai apa namanya kalau nikah itu namanya? Macomblang ya? Macomblang dapat pahala Pak. Pahala orang muda gitu.
Ya, baik pernikahan dini maupun pernikahan dono gitu. Artinya duda sama janda kan udah tua nih, diamprokin mau nikah nih gitu. Lakinya 80, perempuannya 60. Wih, gitu. Ini kejadian Pak, dinikahin, diamprokin oleh suatu instansi, nikah gratis di Bantar Gebang, pemulung sampah itu. 50 pengantin, saya ceramah waktu. Ini udah gratis nih ya, rumah tangga jaga ya, jangan ribut-ribut lagi gitu. Ya. Ini gratis, cengar-cengir udah gratis, dapat santunan lagi dari perusahaan kan gitu ya. Nah ini contoh. Jadi kita yang ngaji ini tambah semangat punya kepedulian, kepekaan terhadap persoalan kaum muslimin. Dari masalah yang kecil sampai yang besar. Gitu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tentang masalah kafaah dalam pernikahan. Sekufu. Jadi selevel. Di sini Bariro sudah merdeka, punya suami, masih budak, nggak sudi. Sehingga dia ingin bebas. Di dalam Quran itu ada pernikahan Nabi dengan Zainab dalam surah Al-Ahzab. Zainab binti Jahsin. Zainab tuh bangsawan. Menikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi. Enggak harmonis. Zaid orang susah. Zainab orang kaya, bangsawan. Jomplang. Tahu jomplang enggak, Pak? Apa namanya? Enggak seimbang. Ya, jomplang bahasa mana tuh? Ya. Bahasa Jakarta ya, gitu ya. Jomplang, apa namanya? Enggak ketimpang ya. Enggak cocok. Nah, kafaah, sekufu itu dalam bahasan ulama yaitu sekufu dalam masalah agama. Sama-sama baik nikah gitu. Sekufu ini yang lainnya itu tidak jadi syarat sahnya nikah, tapi jadi pertimbangan. Penting sekufu. Jadi sederajat lah, selevel. Masalah kecantikan, masalah kekayaan, masalah status sosial, penting Pak. Kadang ada orang karena nggak ngerti cinta, nggak selevel. Misalnya ada kasus nih, perempuannya orang kaya, lakinya melarat, gitu. Kalau perempuan wajahnya bagus kayak rembulan, kalau lihat lakinya mukanya kayak ambulan, serem, gitu. Jadi yang satu kayak rembulan, satu kayak ambulan kan gitu ya. Ternyata sang wanitanya ini remaja Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Ya, tinggal di Bintaro, kuliah, bawa mobil. Ya, orang kaya beneran lah. Bukan, orang kaya bohong-bohongan, kaya beneran gitu. Mungkin waktu pacaran laki-laki ini pintar menyembunyikan, ya, pura-pura kaya, biasalah laki-laki pintar kalau begitu-begituan, gitu. Lebay gitu. Kecantol lah. Begitu nikah, sang istri depresi, stres. Kenapa? Dibawa sama suaminya ke Lampung. Ya, suami ternyata keluarganya di sana. Tinggal di Lampung, rumah masih batako, belum diplester. Rumah masih tanah, belum ubin. Suruh masak nggak bisa masak dia. Orang kaya tinggal makan. Stres akhirnya. Kaget, nggak bisa nerima. Stres, pulang lagi ketemu orang tuanya. Saya dipanggil Ustadz, gimana solusinya? Nah ini penting sekufu. Kadang orang pengen menghayal punya dapetin jamur, janda makmur, gitu. Biar melek dah, ya kan? Jangan diingetin ya gituannya ya, gitu. Ntar dihafalin lagi. Jadi numpang hidup sama istrinya, nggak bisa. Laki-laki tetap harus berikan nafkah. Kayak Rasul
Rasul kan dapat Khadijah, janda kaya, tapi Rasul nggak manfaatin duit istrinya. Ada Pak dai sengaja nyari jamannya yang janda. Haji plus duit istrinya. Tinggal di apartemen punya istrinya. Naik mobil mewah punya istrinya. Numpang. Dan banyak sahabat-sahabat punya istri kaya. Abdullah bin Mas'ud istrinya Zainab juga kaya. Jubair bin Awam punya anaknya, dapat istri anaknya Abu Bakar, Asma, anak orang kaya. Tapi semua itu tidak membuat mereka itu manfaatin kekayaan istri. Nah ini contoh. Jadi kalau sekufu ini pertimbangan pernikahan. Seringkali pernikahan nggak bertahan lama karena nggak selevel. Belum lama saya ceramah di Halim. Halim kan banyak gedung perkawinan ya kan, di Halim itu Pak ya. Saya ceramah khutbah nikah, ceramah plus selesai. Tiba-tiba ada dua orang pasangan suami istri, sepasang suami istri datang sambil nangis dua-duanya. Ustaz ada waktu gak? Ada apa? Kita mau bicara nih. Cari ruangan kosong. Bicara suaminya, istri saya nuntut cerai Ustaz. Istrinya ada. Kenapa? Karena dia manajer, saya driver. Beda tipis ya, ada pervernya kan gitu. Satu manajer, satu driver. Ya, beda memang. Dan istri, ya driver. Enggak sekufu. Saya nasihatin dan hakikat pernikahan gitu. Jadi perbedaan dalam rumah tangga itu kadang bisa diterima dalam sebuah rumah tangga, kadang nggak bisa. Ini pentingnya sekufu, itu penting. Tidak jadi syarat nikah, tapi jadi pertimbangan. Kadang ada perempuan ibunya pengen nak kalau cari suami yang kaya nak, yang kaya. Belum tentu dapat suami yang kaya. Anak kita betul-betul jadikan istri. Kadang cuma habis mandi sepah dibuang. Orang kaya. Nah, sehingga kok udah janda tinggal sama suaminya. Gitu. Kalau orang kaya Indianya tinggi. Tapi bukan berarti nggak boleh Pak ya. Ini penting. Makanya sekufu itu penting. Jadi kalau sama-sama kaya enak. Kalau satu kaya, satu miskin suka ketimpangan. Gitu. Begitu dalam kehidupan sehari-hari nampak ketidakharmonisan. Nah, ini contoh sekali lagi, ini kasus terjadi. Demikian juga kecantikan, pengaruh juga. Orang punya istri pengen cakep banget. Ya kita lihat dulu wajah kita juga. Kalau wajah kita 5, cari yang 6 atau gitu ya kan. Cari 9, ya kan. Begitu jalan bareng, istri ditegur sama temannya, "Jeng, itu supirnya." "Bukan, itu suami saya." Oh, kirain supir gitu. Jadi dalam dunia pernikahan ini saya banyak menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak, kesenjangan. Jadi kita biasa-biasa sajalah. Boleh perbedaan asal orangnya bisa, laki-lakinya bisa membawanya. Ya, dapat istri kaya, dapat istri pintar, dapat. Ada contoh lagi. Saya mau cari istri yang hafiz Quran, gitu. Istri hafiz Quran, penghafal Quran. Dapat betul. Tapi dia kewalahan. Tiap sore murojaah, ngeliatin aja bacaan Quran sejam, istrinya murojaah. Dia ngantuk, nggak bisa nih. Ya kan? Jadi kalau sama-sama hafiz Quran, cocoklah saling murojaah. Sama-sama cerdas, cocoklah. Jadi sekufu penting karena kesenjangan itu mempengaruhi keharmonisan memang. Gitu. Kecuali orang-orang yang memang punya jiwa yang bagus, agama yang bagus, bisa mengontrol itu. Nah ini contoh jemaah sekalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang orang suka menghayal berlebihan. Sudahlah, cari yang soleh, yang baik, ya. Soal yang lain itu menyusul.
nyusul hafal Quran lah, apalah, itu menyusul. Yang penting dia soleh, baik, akidahnya bagus, manhajnya bagus, sudah nikahin. Nggak usah muluk-muluk. Saya pengen ngaji yang lama, udah ngaji lama, nggak jaminan. Keimanan milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen cari yang lulusan Lipia, nggak jaminan. Kemarin ribut tuh, sama-sama dari Gontor, suami istri, ya, keluarganya Gontor semua. Bahkan suaminya Lipia, gitu. Stres istrinya, anak 2 ditelantarin, 6 bulan tidur terus. Suami nggak bisa cari duit. Ya orang biar soleh-soleh butuh duit. Emang sahabat perempuan-perempuannya siap lapar? Kita nggak bisa. Stres. Suaminya pinter, S1, cuman pelangak-pelongok, gitu. Bengong gitu. Cari duit, laki-laki. Jadi kalau dia belum bisa mengajar, belum bisa dapat ngasil, ya usaha. Stres istrinya, stres Pak. Tidur aja. Datang orang tuanya, gimana solusinya Ustaz? Gitu. Saya gebrak tempat tidurnya itu. Kaget tuh. Saya tamu nih, bikinin kopi. Langsung bangun, bikinin kopi. Wih, sakti juga Ustaz nih gitu. Langsung bangun bikinin kopi. Ya. Ternyata problemnya itu. Jadi rumah tangga itu bukan hanya hafal Quran, rumah tangga itu makan. Gitu. Perempuan juga hafal Quran nggak bisa masak, sama juga bohong. Nggak bisa masak, suami kan butuh makan. Masa bisanya masak air, gitu. Saya masak nggak bisa masak air. Nah jadi dalam rumah tangga, sekali lagi sepupu penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kadang suka menghayal pengen ini, real saja, gitu. Supaya cocok. Sama-sama soleh, yang penting ngerti agama, ngerti akidahnya bagus, nikahkan. Kalau kebetulan dapat yang bagus, ya misalnya dia bisa hafal Quran, bisa macam-macam, ya alhamdulillah. Tapi tetap harus bisa diimbangi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya Pak? Sampai sini dulu. Masalah ini atau yang lainnya? Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Yang mau ngawinin? Iya. Tampang juga ya, tampang lihat gitu. Iya, tampang gitu. Iya, Pak. Iya, kenapa? An-Najm itu. An-Najm. Gimana kaitannya dengan yang tadi bahasan Ustaz? Itu ayat secara umum, saya bilang tasri, sunnah tasriyah. Nanti sunnah tasriyah itu ada sunnah kauliyah, fi'liyah, takririyah, gitu. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Betul, maka sahabat paham. Itu kecerdasannya. Nggak ada yang ketukar. Sesama wahyu saja, antara Quran dan hadis, mereka bisa memisahkan. Saya juga kaget ketika ceramah di TV, ada seorang dai terkenal, ya, dari Bandung. Itu ketika ceramah, saya juga ada ini entah Quran, entah hadis ya, lafaznya, itu aib sebenarnya. Ya, harusnya bisa membedakan mana lafaz hadis, mana lafaz Quran. Jadi sahabat bisa memisahkan mana penulisan buat hadis, mana penulisan untuk Quran. Makanya di akhir hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, la taktubu anni ghairul Quran. Jangan kalian catat selain Al-Quran. Nabi waktu itu melarang sahabat mencatat hadis dengan Quran dalam satu tulisan, dalam satu lembar. Harus dipisahkan supaya enggak nyampur. Sahabat bisa bedakan mana yang Quran, mana yang hadis. Demikian secara umum, yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu. Namun pada bagian-bagian tertentu ada yang memang pribadi Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat bisa bedakan. Makanya tanya, ayat itu betul, wa may yantiqu anil hawa. Nabi enggak mengucapkan sesuai dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan padanya secara umum gitu. Sehingga tidak ada sahabat yang salah memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Silakan yang mau tanya. Jadi pembahasan sunnah ini, kalau Bapak mau lebih bagus, itu bisa dalam di kitab-kitab usul fikih. Yang memahami sunnah itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kita, terlalu singkat. Banyak orang mengira dia memahami sunnah, padahal tidak memahami sunnah. Sambil contoh, umpamanya sebagian orang yang memahami sunnah seperti Islam Jamaah, LDI. LDI adalah suatu kaum yang konon sangat interaksinya kuat dengan sunnah. Jadi kalau Bapak lihat kajian LDI, itu mereka tamatkan Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, namanya Kutubus Sittah. Sehingga ketika saya dialog dengan mereka, dengan keren dia memahami, dia mengatakan saya ini sudah hatam Kutubus Sittah, gitu. Waktu diskusi saya, waktu itu hari Jumat. Boleh tanya, Pak Ustadz, itu tadi ngerjain qobliyah Jumat, dalilnya mana? Jadi LDI pakai qobliyah Jumat, gitu. Dalilnya mana qobliyah Jumat? Itu dalilnya ada di Sureh, gitu. Sahabat Nabi Sureh yang datang, Nabi tanya, kamu sholat belum? Belum sholat, gitu. Saya bilang itu tahiyatul masjid, gitu. Makanya Imam Nawawi membawakan dalam kitab tahiyatul masjid, gitu. Itu memahami dalilnya benar, tapi aplikasinya salah, aplikasinya salah. LDI. Ya. Terus infak dilempar. LDI infak dilempar, Bang. Kita kan kotak tromol ya kan. LDI dilempar. Cering. Wih, ada apa nih? Pada dari belakang lempar lagi ke depan. Begitu, Pak. Pernah ada yang begitu? Pernah ikut enggak? Pernah ikut. Jadi pas Jumatan tuh ngeluarin duit, Pak, dilempar. Karena di masa Nabi waktu itu dilempar. Nah, ini bukan sunnah yang menjadi tasrik ngerempar. Gitu. Kondisi pada waktu itu Nabi spontanitas. Ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai perempuan-perempuan sedekahlah. Gitu. Nah, perempuan langsung melempar emas-emas mereka. Diterjemahkan infak harus dilempar. Gitu. Jadi dilempar, Pak. Sering. Sewaktu Jumatan di Masjid LD, pada ngelempar duit nih. Gitu. Waktu spontanitas. Sekarang ada media-media yang cukup banyak untuk infak. Nah, ini ada konsep memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini namanya manhaj, thariqah. Memahami dalil. Al-fahmu. Kesalahan sekarang ini kaum muslimin, al-fahmu linusus Al-Quran wa sunnah, ini penting. Cara cerdas memahami Quran dan sunnah itu penting. Itu mulai membuat kawaid, kaidah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi? Kalau enggak, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.